Halo Sobat Kontenpedia, bertemu kembali dengan saya Bung Ojan dan juga di sebelah saya sudah ada Bung Pian. Ya. Bung Pian, hari ini kita lagi-lagi akan membahas sepak bola Bung. Sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 ini Bung. Ya. Setelah sebelumnya kita sempat membahas skuad Prancis Bung, kita akan membahas lagi salah satu peserta Piala Dunia 2022 ini, yakni Belanda Bung. Skuad Belanda. Kita akan membahas dari pemainnya siapa saja, kemudian statistik pelatih Louis van Gaal yang kita tahu sendiri menjadi pelatih Belanda, kemudian statistik Belanda sendiri di Piala Dunia kali ini, kemudian rekor Belanda di kejuaraan internasional dan juga calon lawan Belanda selanjutnya karena telah memastikan diri ke perempat final seperti itu Bung. Oke, kemudian kita bahas dari pemainnya dulu ini Bung. Siapa saja yang ada di skuad Belanda ini Bung? Ya. Baik Bung Ojan, bicara skuad ya Bung, skuad Belanda untuk pemain yang dibawa oleh Louis van Gaal ya Bung untuk tampil di Piala Dunia kali ini. Di antaranya ada 3 kiper Bung. Yang pertama ada Justin Bijlow yang merupakan kiper Feyenoord. Kemudian ada nama Andres Noppert yang merupakan kiper dari Heerenveen. Dan juga yang terakhir ada nama Remco Pasveer Bung, yang merupakan kiper Ajax Amsterdam. Itu dari kiper ya Bung ya Bung. Dari segi kiper. Kemudian dari lini belakang ya Bung. Louis van Gaal membawa 9 pemain ya Bung. Siapa aja Bung? Untuk yang pertama ada nama Nathan Ake yang merupakan pemain belakang dari Manchester City ya Bung, kita tahu. Kemudian ada nama Daley Blind yang merupakan pemain dari Ajax Amsterdam yang sebelumnya sempat bermain juga ya Bung di Manchester United. Kemudian ada nama Virgil van Dijk Bung. Back tangguh ya Bung yang dimiliki oleh Liverpool tentunya. Kemudian ada nama Denzel Dumfries Bung yang merupakan pemain dari Inter Milan. Dan juga ada nama Jeremy Frimpong Bung yang merupakan pemain dari Bayer Leverkusen. Selain itu ada nama lain Bung Matthijs de Ligt yang merupakan pemain Bayern Munchen yang sebelumnya sempat bermain juga di Juventus dan Ajax Amsterdam. Selanjutnya ada nama Tyrone Malacia Bung yang merupakan pemain Manchester United. Kemudian ada nama Juran Timber yang merupakan pemain Ajax Amsterdam. Dan yang terakhir ada nama Steven de Vrij Bung. Yang merupakan pemain dari Inter Milan. Itu dari belakang nih Bung. Ini belakang yang dibawa oleh Louis van Gaal ya Bung. Kemudian dari gelandang nih Bung, yang dibawa oleh Louis van Gaal ada sekitar 6 pemain ya Bung. Untuk yang pertama ada nama Steven Berghuis, itu merupakan pemain dari Ajax Amsterdam. Kemudian ada nama Frenkie de Jong Bung yang merupakan pemain andalan di lini tengah Barcelona dan juga mungkin pemain andalan di timnas Belanda ya Bung tentunya. Kemudian ada nama Davy Klaassen Bung yang merupakan pemain dari Ajax Amsterdam. Kemudian ada nama Teun Koopmeiners dan juga nama Martin de Roon Bung. Keduanya ini merupakan pemain dari Atalanta Bung. Kemudian ada nama Xavi Simons Bung yang merupakan pemain dari PSV Eindhoven yang dulu sempat bermain di Barcelona dan juga Paris Saint-Germain ya Bung. PSG ya Bung. Kemudian ada nama Kenneth Taylor Bung, yang merupakan pemain dari Ajax Amsterdam. Itu dari gelandang lini tengahnya nih. Yang dibawa oleh Louis van Gaal Bung untuk tampil di Piala Dunia. Kemudian dari penyerang nih Bung. Louis van Gaal membawa 7 pemain ya Bung. Yang pertama ada Steven Bergwijn, itu merupakan pemain dari Ajax Amsterdam. Kemudian ada nama Memphis Depay yang merupakan penyerang dari Barcelona Bung. Kemudian ada nama Cody Gakpo Bung yang merupakan penyerang dari PSV Eindhoven yang merupakan top skor sementara Bung di timnas Belanda sekarang. Dengan berapa gol? Dengan raihan 3 gol. Masih di bawah Mbappe yang meraih 5 gol. Kemudian ada nama Vincent Janssen Bung dari Antwerp. Pemain Antwerp Bung. Kemudian ada nama Luuk de Jong dari PSV Eindhoven. Kemudian ada nama Noah Lang Bung, pemain dari klub Brugge. Dan juga yang terakhir ada Wout Weghorst Bung, merupakan pemain dari Besiktas. Itu nama penyerang yang dibawa oleh Louis van Gaal Bung. Selain itu ada juga nama yang harus absen Bung. Ini siapa Bung? Di Piala Dunia kali ini yaitu Wijnaldum Bung. Wijnaldum itu mendapatkan cedera Bung ketika membela AS Roma saat itu. Selain itu juga ada nama Donny van de Beek Bung, yang sepertinya memang belum mampu bersaing ya Bung untuk lolos. Jadi tidak dipanggil oleh Louis van Gaal ya Bung ya? Sepertinya tidak Bung, karena memang di Manchester United kan
Donny van de Beek jarang bermain ya, Bung. Jadi performanya turun. Performanya mungkin memang menurun. Ya itu tadi untuk nama pemain yang dibawa oleh Louis van Gaal ya, Bung, dan yang harus absen di Piala Dunia kali ini, Bung. Oke, berbicara mengenai Louis van Gaal, Bung. Ini kita tahu sendiri adalah pelatih Belanda. Setahu saya ini Louis van Gaal juga dulunya merupakan manajer dari Manchester United. Nah, sekarang menahkodai timnas Belanda ini. Ini kemudian bagaimana statistiknya bersama Belanda ini, Bu? Baik ya, Bung. Bicara Louis van Gaal ya, Bung. Louis van Gaal ini pernah melatih Belanda sebanyak 3 kali. 3 kali. 3 kali. Untuk periode pertama itu tahun 2000 sampai 2002. Kemudian periode kedua itu tahun 2012 sampai 2014. 2 tahun. Kemudian periode yang ketiga itu tahun 2021 sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemudian untuk prestasi yang ditorehkan oleh Louis van Gaal ya, Bung, untuk timnas Belanda, Louis van Gaal itu berhasil mendapatkan peringkat ketiga. Peringkat ketiga di Piala Dunia tahun 2014. 2014 berarti di Brazil ya, Bung ya? Di Brazil, Bung. Itu jadi pelatih Louis van Gaal ini sempat melatih 3 kali ini ya, Bung, dan baru meraih torehan juara ketiga bersama Belanda gitu ya, Bung, di tahun 2014. Oke, menarik. Kemudian kalau kita berbicara mengenai Piala Dunia Qatar 2022 ini, kemudian bagaimana ini, Bung, kiprah Belanda, statistik Belanda di gelaran Piala Dunia kali ini, Bung? Ya, baik, Bung Ojan. Kalau bicara Belanda ya, Bung, ini Belanda itu berada di grup A ya, Bung, bersama Senegal, kemudian ada Ekuador dan juga Qatar. Nah, ini Belanda berhasil menjadi juara grup, Bung, dengan raihan 7 poin dari 3 pertandingan, disusul oleh Senegal di peringkat kedua dan juga Ekuador di peringkat ketiga dan tuan rumah, Bung, yang harus rela berada di juru kunci dengan raihan 0 poin, Bung. Sama sekali tidak meraih poin ya, Bung? Tidak meraih poin sama sekali. Selain itu Belanda juga berhasil menang, Bung, di babak 16 besar melawan Amerika Serikat. Saat itu menang 3-1. Untuk yang mencetak gol yang pertama ada Memphis Depay, Bung, di menit ke-10. Kemudian ada Daley Blind di menit ke-45 plus 1 dan juga Denzel Dumfries, Bung, di menit ke-81. Kemudian gol balasan Amerika Serikat, Bung, datang di menit ke-76 melalui Haji Wright, Bung. Ya, jadi Belanda berhasil menang 3-1 dan juga Denzel Dumfries, Bung, berhasil menjadi man of the match karena berhasil mencetak 1 gol dan mencatatkan 2 assist. Untuk gol dari Memphis Depay dan juga Daley Blind, Bung. Oke, itu tadi dari statistik Belanda di Piala Dunia kali ini. Kemudian kalau berbicara mengenai statistik Belanda di kejuaraan internasional sendiri nih, bagaimana rekornya, Bung? Baik, Bung Ojan, rekor Belanda di kejuaraan internasional ya. Belanda itu pernah menjadi runner up Piala Dunia, Bung. Runner up? Ya, sebanyak 3 kali. Yang pertama tahun 1974. Saat itu dikalahkan oleh Jerman Barat, Bung, dengan skor 1-2. Kemudian tahun 1978 dikalahkan oleh Argentina dengan skor 1-3. Dan yang terakhir, Bung, pada tahun 2010. Ketika itu Piala Dunia di Afrika Selatan. Dikalahkan oleh Spanyol dengan skor 1-0. Golnya Iniesta ya, Bung? Iniesta sebenarnya. Saya ingat itu, Bung. Kemudian Belanda juga yang tadi dibicarakan, Bung, meraih peringkat 3 di Piala Dunia tahun 2014. Kemudian Belanda juga pernah menjadi juara 1 di kejuaraan Eropa, Euro, Bung, di tahun 1988. Kemudian Belanda juga pernah menjadi juara 2 yang terbaru kemarin di turnamen UEFA National League di tahun 2019. Ya, itu untuk prestasi Belanda di kejuaraan internasional. Ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke Piala Dunia ini, Bung. Bagaimana kemudian tadi disebutkan oleh Bung Pian bahwa Belanda sudah memastikan diri ke perempat final, Bung, setelah mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 3-1 ya, Bung. Nah, kemudian ini calon lawan Belanda selanjutnya siapa ini, Bung, di perempat final, Bung? Calon lawan Belanda ya, Bung, di babak perempat final yaitu kita tahu Argentina, Bung. Argentina yang di laga sebelumnya memang menang melawan Australia dengan skor 2-1. Saat itu gol Argentina berhasil dicetak oleh Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Kemudian untuk gol Australia dicetak oleh gol bunuh diri pemain Argentina, pemain tengah Argentina, Bung, Enzo Fernandez. Ya, itu dari
pertandingan Argentina melawan Australia. Kemudian memang tim Belanda ini harus mewaspadai Lionel Messi ya, Bung. Karena yang menjadi dalam beberapa pertandingan terakhir kan mampu mencetak gol ya, Bung. Lionel Messi, kemudian ada nama Julian Alvarez juga. Kemudian kiper Argentina, Bung. Siapa, Bung? Ada nama Emiliano Martinez ya, yang di laga Australia itu sempat menyelamatkan gawang Argentina dari penyerang Australia saat itu. Australia hampir menyamakan kedudukan, Bung, di menit akhir, akhirnya digagalkan oleh Emiliano Martinez. Oke. Kemudian dari Bung Pian sendiri ini bagaimana prediksinya, Bung? Pertandingan antara Belanda melawan Argentina ini, prediksi Bung Pian gimana? Apakah yang menarik ini, siapa yang akan menang nih? Apakah Belanda atau Argentina atau bagaimana, Bung? Baik, Bung Ojan, kalau dari saya ya, Bung, sepertinya lebih menjagokan Argentina ya, Bung, untuk bisa menjadi pemenang dan lolos ke babak semifinal, mungkin dengan skor 1-0 ya, 1-0 ya, untuk keunggulan Argentina. Tapi Argentina juga harus mewaspadai Belanda sih, Bung. Kita tahu Belanda kan ada Cody Gakpo ya, Bung, yang sedang produktif. Tadi dengan 3 golnya dengan 3 golnya di Piala Dunia kali ini. Jadi ya akan berjalan cukup sengit, seru juga ya, Bung. Kalau dari Bung Ujan gimana, Bung? Menurut saya sama juga dengan Bung Pian sih. Saya akan mengunggulkan Argentina, Bung. Karena dengan pemain-pemain yang ada, kemudian didukung oleh Lionel Messi ini, Bung, tentu akan menjadi mungkin ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya Messi, dan mungkin Messi akan mengerahkan segala kemampuan kekuatan ya, Bung. Segenap kekuatan untuk memenangkan laga hingga final dan memperoleh juara gitu, Bung. Oke, Bung, kita patut nantikan saja pertandingan antara Belanda melawan Argentina di perempat final, yang tentu akan menjadi pertandingan yang seru, Bung. Dan itu tadi pembahasan Bincang Bola bersama Bung Pian dan juga saya. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video terbaru dari Kontenpedia. Dan untuk kalian Sobat Kontenpedia yang ingin kita membahas sesuatu nih, membahas sepak bola ataupun yang lainnya, karena kita telah membahas Prancis, Belanda, mungkin dari teman-teman Kontenpedia ingin membahas skuad yang lain, silahkan komen di kolom komentar ya, sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian ingin memperoleh informasi terbaru, jangan lupa kunjungi website kami di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih, Bung Pian. Sama-sama, Bung Ojan.